Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala KKP kelas 3 Palangkaraya, Bapak Ucup Supriyadi. Bapak izin salam kenal kita. Dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi MySAPK BKN. Salam kenal Bapak Ibu semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya jualah kita dapat berkumpul di ruang virtual hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami, dan hari ini diwakili oleh saya sebagai salah satu cara untuk mensukseskan PDM yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 ASN tahun 2014 untuk menuju satu data kepegawaian, yaitu kebijakan tata kelola dan data di lingkungan BKN dengan menyatukan data yang tersebar di unit kerja untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Magrita, atau boleh dipanggil Wiwi saja. Saya adalah Pranata Komputer Muda sekaligus sebagai subkoordinator pengolahan data dan diseminasi informasi kepegawaian pada kantor regional 8 BKN. Kebetulan saya yang menangani data di wilayah kerja kantor regional 8 BKN Banjarmasin. Bersama ini saya akan menyampaikan materi tentang MySAPK atau yang bisa dikenal dengan PDM. Pada penjelasan ini setelah penjelasan ini akan saya demokan sedikit aplikasinya agar Bapak Ibu mungkin mengerti gambarannya seperti itu. Nah, izin share screen ya Bapak Ibu. Baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendengar mengenai PDM. Jadi aplikasi MySAPK itu adalah salah satu aplikasi pendukung untuk melakukan kegiatan PDM. Kegiatan PDM itu sendiri adalah proses permajaan dan pembaharuan data secara mandiri untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas guna meningkatkan kualitas layanan manajemen ASN. Di tahun 2015 kami dari BKN juga sudah mengadakan PPNS, dan kemudian di tahun ini dilakukan lagi PDM yang langsung diisi oleh ASN-nya sendiri. Kemudian dasar hukum dari PDM ini adalah pada KEPK BKN nomor 87 di tahun 2021 tentang PDM ASN dan PPT non-ASN dengan tujuan PDM untuk memperoleh data yang akurat, terkini, dan terintegrasi yang mendukung terwujudnya satu data ASN sesuai dengan prinsip SDI, satu data kepegawaian. Acuan kemudian juga untuk sebagai acuan pelaksanaan pedoman penyelenggaraan pemutakhiran data mandiri, dan juga sebagai untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, dan berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN. Dan juga untuk meningkatkan kualitas dan integritas data untuk mewujud terdukungnya satu data ASN. Target pendataan PDM di tahun 2021 ini adalah keseluruhan itu adalah PNS, yaitu yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap untuk menduduki jabatan di pemerintahan, dan juga PPK, P3K itu sama seperti PNS, yaitu WNI yang memenuhi syarat yang dianggap berdasarkan perjanjian kerja. Dan yang terakhir yang mengisi PDM itu adalah PPT non-ASN. Pengguna PDM ASN itu adalah CPNS, PNS, P3K, dan PPT non-ASN. Ya. Pada PDM ini menggunakan beberapa aplikasi pendukung. Yang pertama adalah MySAPK. MySAPK inilah yang digunakan untuk melakukan PDM yang langsung berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian. Yang terdiri dari dua jenis aplikasi, yaitu berbasis mobile yang dapat di-download di Play Store
dan juga dengan yang berbasis web. Yang berbasis web itu alamatnya ada di https://mysapk.bkn.go.id. Nah, kemudian aplikasi pendukung yang kedua itu adalah SIASN. SIASN ini adalah sistem informasi ASN yang terintegrasi dengan beberapa aplikasi pendukung kepegawaian lainnya yang berisi rangkaian informasi dan data mengenai ASN dalam PDM ini. Kemudian SIASN ini juga adalah aplikasi untuk melakukan verifikasi usul PDM yang dilakukan oleh ASN atau Bapak Ibu yang ada. Kemudian untuk alamatnya sendiri, SIASN itu adalah https://SIASN instansi bkn.go.id. Nah, yang ketiga, pendukung lainnya itu adalah helpdesk, yaitu layanan bantuan terintegrasi yang diperuntukkan bagi PNS yang mengalami permasalahan di penggunaan MySAPK. Itu dapat ke aplikasi helpdesk. Nah, kemudian di dalam PDM ini ada beberapa pengguna. Yang pertama itu adalah pengguna yaitu PNS, P3K, dan PPT non-ASN yang menggunakan aplikasi MySAPK atau yang wajib mengisi PDM melalui aplikasi MySAPK. Kemudian setelah pengguna mengisi MySAPK nanti akan diverifikasi oleh yang namanya verifikator. Untuk instansi vertikal, biasanya verifikator itu ada di unit kerjanya masing-masing. Misalnya seperti KKP Palangkaraya itu biasanya verifikatornya adalah kantor KKP-nya sendiri, orang kepegawaiannya ya. Kemudian yang ketiga itu ada approval, yaitu dia yang akan mengapprove setelah hasil PDM yang sudah diverifikasi oleh verifikator. Nanti akan diteruskan oleh approval. Apabila approval meng-ACC, maka data yang Bapak Ibu ajukan itu akan langsung terupdate di PDM. Namun pada saat pengajuan yang pertama itu belum terupdate, hanya akan masuk ke histori pengajuan saja. Seperti itu ya. Dan yang keempat itu adalah admin SIASN ini adalah yang mengatur dan memberikan kewenangan untuk verifikator approval pada aplikasi. Biasanya admin ini ada di Biro Kepegawaian di pusat ya. Misalnya ini Kementerian Kesehatan, berarti ada di Kementerian Kesehatan di Biro Kepegawaiannya untuk admin SIASN. Seperti itu. Kemudian verifikator ini ada di biasanya kepegawaian, approval di Biro Kepegawaiannya, dan verifikator dan approval BKN ini adalah untuk mengapprove data-data Bapak Ibu yang merupakan kewenangan BKN. Nanti akan saya jelaskan apa itu kewenangan BKN, yang mana kewenangan instansi. Nah, ini adalah alur penggunaan ASN dan PPT non-ASN aplikasi. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang sudah mengunduh atau masuk ke websitenya. Yang pertama itu di aplikasi kita unduh, kemudian kita login, aktivasi, kemudian kita lihat, kita verifikasi apakah data kita sudah benar, dan kemudian kita mengajukan usul pemutakhiran data. Dan yang terakhir itu adalah dashboard yang untuk mengecek usul kita apakah sudah masuk ke dalam database atau belum, seperti itu. Untuk login dan aktivasinya kira-kira seperti ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah bisa login, ada yang belum bisa login ya. Nah, bagi yang belum bisa login, mungkin seperti ini caranya. Aplikasi MySAPK dibuka, kemudian kalau bagi yang belum tahu password, mungkin bisa klik langsung lupa password. Dan setelah lupa password akan masuk token ke email yang sudah terdaftar di SAPK. Sebelum memulai PDM, kami melakukan recon email, dan itu biasanya dilakukan oleh Biro Kepegawaian ya, mungkin ada waktu itu recon email namanya, dan dilakukan oleh
Biro Kepegawaian. Tapi nanti apabila ternyata emailnya yang dimasukkan tidak sama atau emailnya sudah kadaluarsa atau sudah tidak aktif lagi, nanti kepegawaian di kantor masing-masing itu apabila mempunyai kewenangan SAPK dapat melakukan perubahan email di data utama di SAPK. Mungkin nanti akan saya bantu. Setelah masuk token, Bapak Ibu bisa mengubah password dan akan bisa masuk ke aplikasi seperti itu. Nah, seperti ini. Ya. Ini adalah tahapan-tahapannya. Apabila lupa password, cek email, buat password baru, the login, dan dapat dilihat. Ya. Seperti ini juga. Untuk kode verifikasi dapat langsung dimasukkan. Maka Bapak Ibu sudah dapat aktivasi. Nah, untuk tampilan PDM adalah seperti ini ya. Ini semua merah karena belum diisi, belum diupdate. Nanti apabila sudah diupdate, diisi, maka akan berubah menjadi hijau. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah data-data yang akan dimutakhirkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu data personal, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat diklat, riwayat CLTN, CPNS PNS, dan riwayat organisasi. Jadi Bapak Ibu nanti persiapkan data-datanya, nanti ada untuk mengupload data-data pendukungnya. Mungkin banyak sekali. Sebelum mulai itu mungkin bisa disiapkan dulu data-data pendukungnya, di-scan dulu. Kalau sudah baru mulai diupdate atau diisi. Nah, ini adalah yang pertama diisi itu data personal. Nanti yang akan diunggah pada data personal itu adalah KTP Bapak Ibu masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu scan dulu KTP-nya masing-masing untuk dapat di-upload di situ. Nanti akan saya sampaikan di mana uploadnya, data personalnya. Kemudian ada riwayat jabatan. Riwayat jabatan itu berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan. Nah, yang harus diunggah itu adalah surat keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu siapkan dulu dokumennya, di-scan, kemudian di-upload. Dan juga ada riwayat pendidikan. Nah, untuk riwayat pendidikan, jabatan, golongan, dan sebagainya itu hanya di-update atau menambah satu riwayat terakhir saja. Jadi apabila misalnya pendidikannya misalnya S1, S1-nya sudah ada di situ, hanya dilengkapi yang kosong-kosongnya saja dan diupload ijazahnya. Nah, selain itu pendidikan yang dimasukkan di sini adalah pendidikan yang diakui di SKKP terakhir Bapak Ibu atau pendidikan yang sudah dilakukan pencantuman gelar yang mendapatkan Pertek BKN dan juga melalui SK biasanya ke menteri ya atau biro kepegawaiannya masing-masing seperti itu. Ini berikut ini adalah tata cara pengusulan apabila pendidikan Bapak Ibu itu belum tercantum di pencantuman gelar yang dari Pertek BKN dan juga belum ada di SKKP terakhir. Bapak Ibu mungkin menyiapkan syarat-syarat sebagai berikut: ijazah, akreditasi, surat izin belajar, legalisir. Nah, itu menyampaikan ke unit kepegawaian di instansinya. Kemudian unit kepegawaiannya akan membuatkan surat pengantar untuk mengajukan usul pencantuman gelar ke Direktorat Pengadaan dan Angkatan BKN untuk instansi vertikal dan bidang mutasi kanrek untuk untuk instansi yang di wilayah
kerjakan rek masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti pencantuman gelarnya itu ke BKN Pusat ya, karena Bapak Ibu adalah vertikal ke Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan BKN. Nah, untuk pencantuman gelar yang melalui penyesuaian ijazah itu dilakukan sebagaimana pengusulan KP. Seperti itu, dengan syarat-syarat sebagai berikut. Kemudian di sini ada juga riwayat diklat atau kursus. Mungkin ini Bapak Ibu yang agak bingung ya. Di sini yang diupdate hanya riwayat diklat atau kursus yang terakhir saja. Bapak Ibu jangan lupa, apabila sudah ada, itu adalah yang terakhir, maka hanya di-upload sertifikatnya saja. Misalnya diklat PIM yang terakhir, hanya itu aja yang ada diklatnya, maka hanya itu saja. Jadi tidak ada 2 atau 3, Pak. Hanya 1 riwayat terakhir saja. Ya. Nah, yang terakhir, dan juga ini adalah riwayat SKP. Kalau riwayat SKP ini adalah 2 tahun terakhir saja yang diisi sesuai dengan SKP-nya dan kemudian diunggah pada riwayat SKP. Yaitu SKP 2 tahun terakhir. Kalau sekarang berarti tahun 2020 dan 2019 saja yang di-upload dan di-update ya. Kalau sudah ada, di-upload saja. Seperti itu. Nah, ini adalah riwayat penghargaan tanda jasa. Ini juga hanya yang terakhir saja, misalnya Satya Lencana Karya Satya, seperti itu. Nah, yang terakhir ini riwayat pangkat golongan. Untuk riwayat pangkat golongan ini juga yang terakhir. Apabila yang terakhir Bapak Ibu sudah benar, maka tinggal diunggah saja surat keputusan kenaikan pangkatnya. Untuk riwayat pangkat dan golongan ruang, ini nanti verifikasinya ada di BKN. Jadi approval terakhir itu di BKN. Setelah diverifikasi instansi, verifikasi Biro Kepegawaian, terakhir adalah approval dari BKN, maka data Bapak Ibu akan masuk ke dalam sistem. Seperti itu. Ini juga riwayat keluarga. Data ini berisi orang tua, ya, ibu, kata pasangan, harus diunggah itu adalah kartu keluarga dan buku nikah. Nah, untuk orang tua apabila sudah meninggal itu opsional saja ya, boleh tidak diisi. Namun apabila Bapak Ibu belum nikah, wajib diisi untuk orang tua, karena apabila belum nikah itu ahli waris adalah orang tua. Seperti itu. Nah, di sini juga ada riwayat peninjauan masa kerja. Ini juga nanti akan membutuhkan approval dari BKN, baru bisa datanya masuk ke dalam aplikasi My SAPK. Riwayat peninjauan masa kerja, apabila Bapak Ibu tidak mempunyai, nanti di aplikasinya itu bisa langsung diklik sudah sesuai, seperti itu saja. Tapi apabila ada mempunyai surat keputusan peninjauan masa kerjanya, maka boleh ditambahkan di sini. PMK atau peninjauan masa kerja itu melalui pertek yang dari BKN ya, untuk pengajuannya. Nah, ini syarat-syaratnya adalah ini, kemudian Bapak Ibu mengusulkan kepada kepegawaian di instansi masing-masing untuk diusulkan lagi ke BKN. Seperti itu. Masa kerja yang di bawah sebelum Bapak Ibu menjabat sebagai ASN. Nah, di sini juga ya, kemudian ada riwayat organisasi. Riwayat organisasi itu yang diunggah itu adalah sertifikat organisasi. Kalau tidak ada, nanti ada pilihannya juga, tinggal diklik saja bahwa sudah sesuai, seperti itu. Nah, dan juga ini riwayat pindah instansi, juga diupdate yang terakhir. Tapi biasanya ini tidak diupdate, jadi nanti Bapak Ibu tinggal diklik saja sudah sesuainya. Baik, mungkin untuk paparan mungkin akan saya lanjutkan dengan demo aplikasi pengisian My SAPK.